Halo pemirsa, Anda sedang menyaksikan Wikitrends bersama saya, Saradita Okta. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasi mengenai tabrak lari di Nagrek yang melibatkan 3 anggota TNI Angkatan Darat yang tengah menjadi sorotan. Kita jelang Wikitrends selengkapnya. Kita ke informasi pertama, kasus tabrak lari di Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 8 Desember 2021 menggegerkan masyarakat. Kedua korban yang masih remaja yaitu Handi Harisaputra, 17 tahun, dan Salsabila, 14 tahun, mendadak menghilang setelah dibawa oleh 3 penabraknya dalam mobil. Keluarga korban sempat mencari Handi dan Salsabila di berbagai rumah sakit namun tidak ditemukan. Handi dan Salsabila menghilang setelah menjadi korban kecelakaan di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Rabu 8 Desember sore. Menurut paman Salsabila, Deden Sutisna, keponakannya itu dijemput oleh teman lelakinya. Sesaat setelah mereka pergi, ia mendapatkan kabar dari seorang warga jika keponakannya tersebut terlibat kecelakaan. Bersama warga lainnya, ia langsung bergegas ke jalan raya yang menjadi lokasi kecelakaan Salsabila. Namun sesampainya di sana, warga memberitahu bahwa korban sudah dibawa oleh mobil yang menabraknya. Dari yang didengar dari para warga, korban hendak dibawa ke rumah sakit. Deden mengaku ia menggunakan motor langsung menuju ke puskesmas yang merupakan pelayanan kesehatan terdekat di daerah tersebut. Akan tetapi keponakannya itu tidak berada di sana. Ia mengaku balik lagi ke lokasi kejadian untuk mencari informasi dari warga yang membantu keponakannya saat kejadian kecelakaan. Tetapi setelah beberapa rumah sakit didatangi, korban belum juga ditemukan. Deden mengaku saat dia tiba di jalan raya, mungkin mobil yang membawa korban baru berjalan sekitar 500 meter. Video terkabarnya 2 anak tersebut beredar di media sosial. Terlihat kedua korban tengah terkapar tidak bergerak di depan mobil yang diduga menabrak keduanya. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV, polisi menduga Handi dan Salsabila dibawa oleh pengemudi kendaraan minibus yang menabrak keduanya. Setelah beberapa hari menghilang, korban Handi dan Salsabila ditemukan tak bernyawa di Sungai Serayu, wilayah Jawa Tengah pada Sabtu 11 Desember 2021. Menurut Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Beri, kedua korban sudah meninggal dan tanpa identitas ketika ditemukan warga. Jenazah Handi ditemukan di wilayah Banyumas, sedangkan jenazah Salsabila di wilayah Cilacap. Sampai akhirnya penemuan jasad keduanya baru diketahui sepekan kemudian oleh keluarga korban yang setelah polisi memberi kabar. Dikutip dari tribunjabar.id, menurut Peri, maksud kami Handi ditemukan tewas di Sungai Serayu, Desa Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Pada hari yang sama, Salsabila juga ditemukan tewas di muara Sungai Serayu, Kecamatan Cilacap. Setelah mendapatkan kabar dari pihak kepolisian, keluarga korban bersama tim Polrestabes Bandung datang ke Polresta Banyumas pada Jumat 17 Desember. Keterangan keluarga korban mengonfirmasi bahwa kedua jasad merupakan pasangan yang hilang setelah mengalami kecelakaan di Bandung. Penyidik juga menunjukkan foto gigi, pakaian, dan barang-barang yang dikenakan korban saat ditemukan kepada keluarga.
Setelah teridentifikasi, jasad keduanya pun langsung dibawa ke Garut untuk dimakamkan. Jenazah Salsabila tiba di Kampung Cilame, Desa Ciaro, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu 19 Desember dini hari. Kedatangannya pun disambut tangis histeris keluarga yang memecahkan keheningan malam. Pada hari yang sama, jenazah Handi Saputra tiba di rumah duka. Kedatangan jenazah Handi di rumah duka juga disambut isak tangis. Keluarga dan para tetangga yang sudah sedari sore yang menunggu kepulangannya. Dimakamkan di pemakaman umum Kampung Cicolang, Desa Cicolang, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu 19 Desember dini hari. Sorotan lainnya pemirsa, dua korban tabrak lari di Nagrek Kabupaten Bandung diduga dibuang ke Sungai Serayu, Jawa Tengah dalam keadaan masih hidup. Kabidokes Polda Jateng, Kombes Polisi Sumi Hastri Purwanti menjelaskan ditemukan adanya tanda-tanda air di saluran nafas dan paru-paru saat dilakukan pemeriksaan luar dan dalam tubuh korban Handi. Tanda tersebut menunjukkan jika korban laki-laki dibuang dalam keadaan hidup atau tidak sadar. Polisi menemukan kejanggalan pada jenazah laki-laki yang ditemukan di Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Pada Kamis 23 Desember, Kompol Hastri menjelaskan pihaknya telah melakukan pengecekan data primer, diantaranya sidik jari untuk memastikan identitas korban. Karena jasad kedua korban telah membusuk, akhirnya dilakukan pengecekan berdasarkan medis, baik dari tinggi badan, wajah, dan rambut. Selain itu, pengecekan dilakukan berdasarkan foto yang dibawa pihak keluarga. Menurutnya, berdasarkan hasil pengecekan wajah, meski mengalami pembusukan, korban wanita tersebut sudah meninggal saat kejadian di Nagrek dengan luka di kepala. Sementara korban laki-laki saat dilakukan pemeriksaan luar dan dalam, ditemukan adanya tanda-tanda air di saluran nafas hingga paru-paru. Selain itu juga ditemukan luka di kepala dan ia menyimpulkan bahwa mayat perempuan meninggal saat kejadian tabrak lari di Nagrek. Sementara mayat laki-laki tersebut dibawa dan dibuang dalam keadaan masih hidup. Dan ia meninggal karena tenggelam, bukan karena luka di kepalanya. Nah, setelah saya satu perahu dengan rombongan Babinsa, Pak Dewi dari Koramil itu namanya Pak Herlan. Setelah itu nengok betul-betul mayatnya masih di pinggiran apa enggak. Lah setelah alhamdulillah dari anggota, saya suruh ke sana masih, terus anggota Sektor Rawalo menghubungi Polres Purwokerto. Lah setelah itu terus ada anggota Polres dengan tim SAR
dari Purwokerto juga, terus dokter dari Pak Rawalo. Akhirnya langsung dibawa pakai perahu boot, perahu tim SAR. Nah setelah itu terus ternyata setelah itu mendarat dibawa ambulan, dibawa rumah sakit Margono, kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam. Ternyata pihak keluarga tidak ada yang nyari, akhirnya dikembalikan di Desa Banjarparakan, Gerumbul Banjarbaru, RT 2 RW 4. Setelah dikubur hari Sabtunya, keluarga datang lagi dari Garut, dari Bandung. Seperti apa untuk kondisi mayatnya itu? Jadi memang waktu tanggal 11 Desember itu ditemukan 2 jenazah tidak dikenal, yang pertama di daerah Banyumas dan kedua di Cilacap. Setelah ada laporan polisi keluarga kehilangan dari wilayah Jawa Barat dengan ciri-ciri yang ditampilkan oleh Polres Banyumas dan Cilacap, ada kemiripan, akhirnya keluarga dan penyidik dari Jawa Barat datang ke wilayah Banyumas dan Cilacap. Setelah sampai di Cilacap, Polres Cilacap, di Polsek dijelaskan dan dicocokkan. Mereka kan tidak punya data primer. Kalau identifikasi primer kan sidik jari, gigi, dan DNA. Tapi karena sudah pembusukan lanjut, sidik jari nggak bisa. Sehingga gigi, ada foto dari gigi jenazah dan gigi dari korban itu dengan dibantu postur tubuh, rambut, dan berambut dari baju dan properti yang lain. Yang wanita waktu ditemukan sudah dalam keadaan pembusukan, tapi dari luka-luka yang kita lihat, kita periksa, korban wanita tersebut sudah meninggal waktu di kejadian atau di TKP. Karena luka-luka. Saudara, informasi selanjutnya, penyelidikan pelaku tabrak lari di Jalan Nagrek Kabupaten Bandung dan membuang mayat korban di Banyumas dan Cilacap akan diserahkan ke Pomdam 3 Siliwangi. Meski demikian, Polda Jabar tetap melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti lanjutan. Pelimpahan tersebut berdasarkan hasil temuan penyelidikan sementara di TKP, adanya dugaan pelaku yang mengarah pada anggota TNI. Hal tersebut dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi R.D. Acaniago di Polda Jabar pada Jumat 24 Desember 2021. Polda Jawa Barat mengumumkan pengungkapan pelaku penabrak sejoli dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut berkoordinasi dengan Pomdam 3 Siliwangi. Meski sudah dilimpahkan, pihaknya akan tetap membantu proses penyelidikan kasus kecelakaan tersebut. Pelimpahan kasus ke Pomdam 3 Siliwangi ini dilakukan untuk penyelidikan intensif. Terkait alasan pelimpahan kasus ini ke Pomdam 3 Siliwangi, RD mengatakan hal tersebut berdasarkan hasil temuan penyelidikan di TKP saat hari kejadian. Kapendam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Ari Trihedianto yang hadir di Mapolda menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, dugaan pelaku mengarah pada anggota TNI. RD menambahkan, penyelidikan bermula ketika kedua korban mengalami kecelakaan di wilayah Nagrek. Usai kecelakaan itu, Handi dan Salsabila menghilang. Setelah beberapa hari muncul kabar penemuan mayat di wilayah Cilacap dan Banyumas. Menerima pelimpahan perkara dari penyidik Polresta. Terkait hal tersebut, Pangdam 3 Siliwangi telah memerintahkan Danpom untuk melaksanakan penyidikan secara intensif dengan harapan bisa segera kita ketahui pelakunya. Memang kalau dilihat dari bukti permulaan dan petunjuk yang ada di TKP, diduga dari oknum TNI Angkatan Darat. Namun kita tetap harus menunggu hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jabar Siliwangi. Demikian. Barang-barang milik korban, ya, perlu disampaikan. Orang tua Handi dan Salsabila tidak menyangka pelaku yang membuang jasad anaknya di Sungai Serayu, Jawa Tengah diduga adalah anggota TNI Angkatan Darat.
Mereka bahkan meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk mengawal kasus ini. Pihak keluarga meminta Jokowi merasakan apa yang dirasakan orang tua saat anaknya diperlakukan sekecil itu. Entes Hidayatullah, orang tua Handi di Garut, tidak menyangka jika anaknya akan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ia berharap pelaku segera ditangkap, kemudian dihukum seberat-beratnya, meskipun pelaku termasuk orang penting. Entes mengungkapkan musibah yang dialami keluarganya tersebut bukan termasuk masalah kecil. Ia bahkan meminta bantuan pada Presiden Jokowi untuk mengawal kasus ini dan meminta merasakan apa yang dirasakan orang tua saat anaknya diperlakukan sekecil itu. Sebab kasus ini menyangkut nyawa manusia. Terlebih anaknya dibuang ke sungai dalam keadaan masih hidup meski tidak sadar. Ayah mendiang Handi ini masih tidak percaya putranya itu kini telah tiada. Entes berpikir anaknya masih bisa ditemukan dalam keadaan selamat meski menjadi korban tabrak lari. Berbagai rumah sakit sebelumnya telah ia datangi untuk mencari anaknya. Sayangnya saat ditemukan, Handi dalam keadaan tak bernyawa. Sehari-hari Entes Hidayatullah hanya pekerja biasa. Ia juga berterima kasih kepada polisi yang sudah menangani kasus ini. Entes juga meminta agar pengusutan kasus tabrak lari ini diusut hingga tuntas dan transparan. Ada di Banyumas otomatis kan dugaannya ke pembuangan ya. Iya. Tuntutannya ke pelaku Pak, ada keluarga. Tuntutannya dari keluarga mohon kepada bapak-bapak petugas kepolisian, mohon saya dengan sangat memohon dapatkan itu orangnya. Dia juga pasti punya anak. Pokoknya saya minta dapat pelakunya. Seteganya itu udah ditabrak, dibuang lagi. Itu saya sakit hati saya sebagai orang tua. Anaknya dibuang ke kali kayak anjing aja. Begitu. Cukup. Siapa? Markas Besar TNI Angkatan Darat merilis identitas pelaku yang menabrak dua sejoli di wilayah Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketiganya merupakan prajurit TNI AD yang berdinas di tempat berbeda. Mereka yakni Kolonel Infanteri Prianto, Kopda Andreas Dwi Atmoko, dan Koptu Ahmad Soleh. Pada Jumat 24 Desember 2021, Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Prantara Santosa menjelaskan, ketiga pelaku berdinas di wilayah yang berbeda. Adapun Kolonel Infanteri Prianto berdinas di Korem Gorontalo, Kodam Merdeka. Ia menjabat sebagai Kasih Intel sejak 8 Juni 2020. Sebelum menjabat sebagai Kasih Intel, Kolonel Infanteri Prianto menjabat Irutum Idam 4 di Ponegoro. Saat ini ia sudah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Merdeka Manado. Sementara itu, Kopral 2 Andreas Dwi Atmoko berdinas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro. Ia juga sudah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro Semarang. Kemudian Kopral 2 Ahmad Soleh berdinas di Kodim Demak, Kodam Diponegoro. Ia juga sudah menjalani penyidikan di Polisi Militer Kodam Diponegoro Semarang. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat ditemui di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika Jakarta pada Selasa 28 Desember menyebut Kolonel Infanteri Prianto saat ini sudah ditahan di fasilitas militer tercanggih di Jakarta. Sementara Ahmad Soleh ditahan di Bogor dan Kopda Andreas Dwi Atmoko di Cijantung.
Detik-detik jasad Handi Saputra dan Salsabila menjadi korban kecelakaan di Nagrek, Bandung, Jawa Barat dan dibuang ke sungai akhirnya terungkap. Koptu Ahmad Soleh, salah seorang pelaku yang merupakan anggota TNI AD, menyebut jika dirinya sempat memberikan saran agar kedua korban dibawa ke rumah sakit. Aksi pembuangan dua korban ke Sungai Serayu di Jawa Tengah ternyata didalangi oleh pelaku lainnya, yaitu Kolonel Infanteri Prianto. Usulan Koptu Ahmad Soleh untuk membawa korban ke rumah sakit langsung ditolak pelaku Kolonel Infanteri Prianto. Ia justru memerintahkan untuk membuang dua korban ke sungai. Dikutip dari tribunjateng.com pada Senin 27 Desember, Kolonel Priantolah yang mengambil alih kemudi mobil yang ditumpangi ketiga pelaku dari tangan Koptu Ahmad Soleh. Mobil itu dikemudikannya untuk kembali melanjutkan perjalanan ke kediamannya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi mereka sampai di daerah Cilacap sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kolonel Prianto yang memerintahkan kedua pelaku lain untuk membuang korban ke Sungai Serayu. Korban Handi dan Salsabila pun dibuang dari atas jembatan pada 8 Desember malam. Di perjalanannya, seusai membuang korban, Kolonel Prianto juga disebut telah memberikan perintah kepada dua pelaku lain agar tidak menceritakan kejadian tersebut. Diduga ia sengaja membuang korban ke sungai dan berusaha menutupi aksinya tersebut. Setelah beberapa hari, tepatnya pada 11 Desember 2021, kedua korban ditemukan di dua tempat berbeda. Jenazah Handi ditemukan di wilayah Banyumas, sedangkan jenazah Salsabila di wilayah Cilacap. Selanjutnya, proses hukum terhadap 3 anggota TNI AD terkait kasus tabrak lari di Nagrek terus berlanjut. Puspomat mengambil alih kasus ini. Pengambil alihan ini sudah dilakukan sejak akhir pekan kemarin. Hal tersebut dikatakan oleh Komandan Puspomat Letjen Chandra W. Sucokro saat mendampingi KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman mengunjungi rumah duka Handi Saputra di Kampung Cicolang, Desa Cicolang, Kecamatan Limbangan pada Senin 27 Desember. Chandra mengungkapkan sebelumnya perkara tersebut ditangani oleh 3 Pomdam, yaitu Pomdam 3 Siliwangi, Pomdam 4 Diponegoro, dan Pomdam 8 Merdeka. Namun saat ini penanganannya dipusatkan di Puspomat. Chandra menargetkan berkas perkara ketiga anggota TNI AD tersebut akan selesai dalam 1 minggu ke depan. Pihaknya pun tengah mendalami motif ketiga tersangka menghabisi nyawa sejoli itu. Untuk mengungkap kasus ini, pihaknya mendapatkan banyak dukungan besar dari jajaran Polri dan instansi lainnya. Pihaknya meyakini akan mendapatkan alat-alat bukti dan keterangan saksi yang akan membuat perkara ini semakin jelas. Chandra menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam proses penegakan hukum. Jika anggota TNI terlibat tindak pidana, pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkait penerapan pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka, menurut Chandra, ketiganya akan dikenai pasal dengan hukuman yang berat. Namun pihaknya juga akan melihat hasil pemeriksaan untuk mencari tahu otak dari kasus ini.
Beralih ke sorotan yang lain, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman mendatangi kediaman korban kecelakaan di Nagreg pada Senin 27 Desember. Ia menuturkan kedatangannya tersebut juga sebagai bentuk duka cita yang mendalam atas meninggalnya Handi dan Salsabila. Ia juga mengatakan kunjungannya ini sekaligus permohonan maaf kepada kedua keluarga korban karena pelaku berasal dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Kedatangan Jenderal Dudung menyusul adanya keterlibatan anggota TNI AD atas meninggalnya sejoli Handi Saputra dan Salsabila karena tabrakan di jalur Nagreg yang kemudian jasadnya dibuang di Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah. Ia mengungkapkan saat ini ketiga pelaku sudah ditahan dan dipindahkan dari masing-masing kesatuannya ke Pom Dam Jaya. Pihaknya pun akan terus mengawal dan memantau proses hukum terhadap ketiga pelaku demi transparansi kepada publik dan juga keluarga korban. KSAD bersama jajarannya juga berziarah ke makam Salsabila dan Handi. Mulanya, Jenderal Dudung mendatangi kediaman Salsabila di Desa Ciaro, Kabupaten Bandung. Dalam kesempatan itu, Dudung sempat mengucapkan permohonan maaf dan mengaku prihatin atas perbuatan keji yang dilakukan oleh anggotanya. Di makam Salsabila, Dudung berdoa agar korban dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Ia juga menaburkan bunga di atas pusara korban tabrak lari di Nagreg tersebut. Saat itu, Jajang, ayah mendiang Salsabila, yang terlihat sangat sedih, langsung dirangkul oleh Dudung dan diusap-usap pundaknya. Usai mendatangi makam Salsabila dan menabur bunga di sana, Dudung kemudian mendatangi kediaman keluarga Handi di Kampung Cicolang, Desa Cicolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Dudung memastikan proses hukum akan dilakukan dengan tegak sesuai ketentuan yang berlaku serta transparan. Ia juga memastikan tindak pidana yang dilakukan ketiga anggota TNI tersebut akan diproses secara hukum sampai tuntas dan memenuhi rasa keadilan dengan sanksi yang setimpal. Pada saat Angkatan Darat membutuhkan duka cita yang sangat mendalam, terutama meninggalnya dua orang korban tersebut, dan selaku pembina kekuatan Kepala Staf Angkatan Darat akan bertanggung jawab dan proses hukum berlanjut kepada oknum prajurit TNI Angkatan Darat yang. Kita beralih ke informasi terakhir, Saudara. Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa turun tangan dalam menangani kasus tabrak lari di Nagreg yang melibatkan 3 prajurit TNI Angkatan Darat. Ia telah memerintahkan penyidik TNI dan TNI AD serta Auditor Jenderal TNI untuk melakukan proses hukum terhadap 3 pelaku. Perintah tersebut dinyatakan setelah Polresta Bandung melimpahkan penyidikan dugaan keterlibatan 3 anggota TNI AD dalam insiden kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Nagreg, Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Akibat insiden kecelakaan tersebut, korban tewas yaitu Handi dan Salsabila baru ditemukan di 2 titik berbeda di Sungai Serayu pada 11 Desember 2021 lalu. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan bahwa 3 prajurit TNI Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam kematian sejoli itu terancam hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merujuk pada pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait peraturan perundang-undangan yang mereka langgar. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen Prantara Santosa mengatakan, Panglima TNI telah memerintahkan jajarannya untuk memproses hukum ketiga prajurit tersebut. Prantara menjelaskan peraturan perundangan yang dilanggar ketiganya meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, antara lain Pasal 310 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun, dan Pasal 312 dengan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun. Kemudian KUHP antara lain Pasal 181 dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan, Pasal 359
ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Lalu pasal 338, ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, serta pasal 340, ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup. Selain akan melakukan penuntutan hukuman maksimal sesuai tindak pidananya, Panglima TNI juga telah menginstruksikan penyidik TNI, TNI AD, serta Auditor Jenderal TNI untuk memberikan hukuman tambahan. Hukuman tersebut berupa pemecatan dari dinas militer kepada 3 pelaku tersebut. Jadi per hari ini penyidik baik dari Angkatan Darat maupun TNI akan menetapkan mereka sebagai tersangka. Dan karena ada usaha-usaha untuk berbohong, oleh karena itu dari 3 ini ya, ini kan kita periksa sejak awal. Kalau Kolonel P ini kan awal kita periksa setelah kita dapat info dari Polresta Bandung, kita lakukan pemeriksaan memang di satuannya, di Gorontalo. Nah itu sudah mulai ada usaha-usaha untuk berbohong. Tapi setelah mulai kita konfirmasi dari 2 saksi lainnya, nah ternyata mulai perlahan-lahan. Oleh karena itu untuk memudahkan akan ditarik ke bukan saja ke lokusnya sebetulnya kan ada di Jawa Barat, tetapi ditarik ke Jakarta sehingga dilakukan secara terpusat. Saat ini Kolonel P ada di tahanan militer yang tercanggih, yang kita sebut smart ya, smart tahanan militer yang tahun lalu itu kita resmikan. Nah kemudian 1 anggota Sersan 1 SA itu ya AS itu ada di Bogor, dan 1 lagi DA itu ada di Cijantung. Jadi kita pusatkan tetapi tidak kita satukan sehingga bisa kita konfirmasi. Tuntutan sudah kita pastikan karena saya terus kumpulkan semua tim penyidik maupun auditor. Kita akan lakukan penuntutan maksimal seumur hidup. Walaupun sebetulnya pasal 340 ini memungkinkan hukuman mati, tetapi kita ingin sampai dengan seumur hidup saja. Itu tuntutan. Peradilannya bakal dibuka untuk umum nggak? Oh, kami nggak ada peradilan yang kemudian tertutup. Jadi kalau ada rekan-rekan media yang mau mengawal pun kami persilahkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Wikitrends kali ini. Perbaharui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan serta vaksinasi. Saya Seradita Okta, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!